Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Perkenalkan, saya Dewo Gede Keramas Pradnyana, merupakan calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bangli. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.3, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama adalah buat pertanyaan. Pada tahap ini, kita membuat pertanyaan utama yang akan menentukan arah penyelidikan kekuatan, potensi, ataupun peluang. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Pada tahap ini, kita menyusun pertanyaan lanjutan untuk menemukan kekuatan, potensi, maupun peluang lewat penyelidikan. Tahap ketiga adalah gali mimpi. Pada tahap ini, kita menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Tahap keempat adalah jabarkan rencana. Pada tahap ini, kita mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, dan langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan percakapan. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Pada tahap ini, kita menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan, menyelaraskan interaksi setiap orang terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan masa depan. Visi yang saya rumuskan adalah mewujudkan murid yang merdeka sesuai kodrat zaman dengan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai visi ini, saya merumuskan kalimat prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid di kelas dengan digitalisasi. Bagja yang saya susun adalah yang pertama, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya buat, bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid di kelas dengan digitalisasi? Maka tindakan atau penyelidikan yang saya rumuskan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid di kelas dengan digitalisasi, dan mencari tahu karakter murid berdasarkan hasil analisis asesmen awal pembelajaran. Tahap kedua adalah ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya buat, siapa rekan sejawat yang ahli di bidang pemanfaatan digitalisasi pembelajaran di kelas? Digitalisasi dalam kegiatan apa saja yang diterapkan di kelas? Dan bagaimana memilih dan memilah media digital yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Daftar tindakan ataupun penyelidikan yang saya buat antara lain mencari rekan guru yang ahli di bidang digitalisasi dan mencari sumber media digital yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar murid. Tahap ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang saya buat antara lain, apakah digitalisasi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar murid? Bagaimana digitalisasi dapat diadaptasi oleh rekan sejawat pada mata pelajaran lainnya? Dan apakah ada keterkaitan antara digitalisasi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan antara lain membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar murid, berkolaborasi melalui tim teaching dalam digitalisasi pembelajaran di kelas, dan mencari referensi dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan pihak kompeten tentang hal tersebut. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Pertanyaan yang saya buat adalah,
Apakah langkah-langkah untuk membiasakan digitalisasi dalam pembelajaran di kelas? Apakah media digital yang digunakan dalam pembelajaran di kelas? Dan bagaimana menjaga keberlanjutan pemanfaatan digitalisasi agar terus dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran di kelas? Daftar tindakan ataupun penyelidikan yang saya lakukan antara lain membuat perangkat pembelajaran, LKPD, serta instrumen asesmen digital yang tepat, mencari media pembelajaran digital sesuai karakteristik murid, dan memberikan reward kepada murid yang memiliki kreativitas motivasi belajar yang tinggi. Tahap terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaan yang saya buat adalah siapa yang bertanggung jawab dalam monitoring kegiatan digitalisasi pembelajaran dapat berjalan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan, serta bagaimana cara mengukur dan memantau perkembangan pelaksanaan digitalisasi pembelajaran. Tindakan maupun penyelidikan yang saya buat adalah membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan proyek digitalisasi yang bervariasi setiap minggunya, menyusun peran dari masing-masing pihak yang terlibat, dan melakukan refleksi dan tindak lanjut di setiap akhir pembelajaran. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bagian. Semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih, salam dan bahagia.